Shabbat Shalom Kafirin. Baruhim Abaim, selamat datang di dalam pembahasan Parasat Hasabua yang biasa kita laksanakan setiap Sabat. Dan Sabat ini, Kafirin, kita akan membahas dua parasyot, yaitu Tatsriya dan Metzora. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan, kita akan mengucapkan terlebih dahulu berkat sebelum kita belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitzanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk menempatkan diri kami di dalam setiap perkataan dari Torah, di dalam merit dari Mesias kita Yeshua. Kita sama-sama katakan amin. Kafirim, judul parasyot saat ini adalah Nitsusei Kedosa, Spark of Kedusa, percikan dari Kedusa. Kita akan mulai pembahasan dari Vayikra 12 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, daber el bani Israel lemor, Isha ki Tazria, Vayalda Zachar, Vatam'a sifat yamin. Kime nidat, devota titama, uvayom hashmini, yimol besar arlato. Berfirmanlah Hashem kepada Mose demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya di dalam Vayikra 12 ayat yang keempat, Uslosim yom usloset yamim, tesev bitame tahora bechol kodes lotiga, ve'el hamikdas lotavo, at melot yemei tahora. Selanjutnya, 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Dan di pasal yang sama, di ayat yang kelima, kita bisa baca, V'im nekeva telet v'tam'a Zevu'ayim Kini data Vashishim yom vasheset yamim Tesev al damei tahora. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Khaberim, parasat Tazriya dimulai dengan hukum Tuma'at Yoledet, yaitu keadaan kenajisan yang menimpa seorang wanita setelah dia melahirkan seorang anak. Torah menetapkan bahwa wanita itu tidak murni, impure, selama 7 hari atau 14 hari. Ini tergantung pada apakah dia melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Dan dia kemudian diminta untuk mempersembahkan korban khusus untuk mendapatkan kembali status kemurniannya. Dan kita tahu itu adalah korban khatat dan korban olah. Memiliki anak adalah sesuatu yang berharga dan indah. Itu adalah salah satu tugas kita yang paling sakral.
Bisa kita baca di dalam Bereshit Kejadian 1 ayat 28, di mana Hasem memerintahkan kepada Adam dan Hawa perihal peru urvu, beranak cuculah, berkembang biaklah, dan penuhi bumi. Jadi melahirkan, menikah, dan melahirkan Khaverim itu adalah sebuah mitzvah. Itu adalah perintah Hashem, Elohim kita. Jadi mengapa memiliki anak lewat pernikahan Khaverim ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat indah. Karena ini adalah mitzvah yang diberikan Hashem pertama kali kepada Adam dan Hawa. Nah, lalu mengapa kemudian melahirkan membuat seorang wanita berada dalam kondisi tumah atau kenajisan? Faktanya, Gemara mengatakan bahwa Hashem memiliki sebuah wadah di Hashemayim yang berisi semua jiwa, semua neshamot yang ditakdirkan untuk turun ke dunia kita ini lewat kelahiran. Dan begitu wadah ini kosong, Masiah akan datang. Jadi dengan demikian, setiap kali seorang wanita melahirkan seorang anak, dia membawa dunia lebih dekat ke keadaan penebusannya. Bisa kita katakan bahwa setiap kali seorang wanita melahirkan anak, ia mempercepat kedatangan Masiah. Karena ini adalah sebuah mitzvah. Tentunya, setiap mitzvah Khaverim itu ada tujuannya. Hashem tidak memberikan sebuah mitzvah tanpa tujuan. Dan salah satu tujuan dari mitzvah untuk beranak cucu adalah mempercepat kedatangan Masiah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa melakukan sebuah mitzvah malah kita menjadi tameh? Melakukan mitzvah Hashem malah kita menjadi impure, tidak murni. Mari kita lihat penjelasan lebih lanjut Khaverim. Maka najislah dia. Seperti yang diajarkan Zohar, bahwa tuma, impure, keadaan najis adalah hasil dari hilangnya kekudusan, hilangnya kedusa. Ketika sesuatu penuh dengan kedusa, lalu kemudian kedusa itu hilang, maka kekuatan kenajisan itu akan mengisi kekosongan yang terjadi. Jadi ketika kedusa pergi, maka sesuatu itu menjadi kosong. Nah, kekosongan itu Khaverim itu akan diisi dengan kenajisan, dengan tuma. Sejumlah sumber membandingkan dua toples. Satu berisi madu, yang satu lagi berisi cuka, lalu dua-duanya dikeluarkan. Sehingga toples ini kosong, hanya ada bekasnya saja. Tidak lama kemudian serangga dan lalat mendatangi toples madu yang kosong. Untuk apa Khaverim? Untuk memakan tetesan manis dari madu yang tersisa. Semua serangga, semua lalat datangnya ke toples madu. Karena apa Khaverim? Karena manis. Jadi mereka ingin makan sisa dari madu-madu yang ada di toples tersebut. Tetapi
tidak ada serangga yang masuk ke dalam toples cukai. Demikian pula, selama neshama, selama jiwa berada di dalam tubuh, kedusa jiwa tersebut menjaga serangga. Jadi serangga ini adalah kekuatan tuma, kekuatan impure, kekuatan kenajisan. Jadi selama jiwa itu ada di dalam tubuh, jiwa itu akan menjaga agar serangga-serangga tersebut, kekuatan-kekuatan tuma tersebut tetap menjauh. Tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Tetapi begitu tubuh dikosongkan, kekosongan itu diisi oleh kekuatan yang berusaha untuk memakan manisnya sisa kedusa yang tersisa. Makanya kenapa dikatakan dia menjadi penuh dengan kenajisan. Karena kedusanya, kekudusannya pergi. Jadi bisa kita katakan tuma terjadi saat kedusa pergi. Kenajisan itu terjadi mengisi hidup seseorang saat kedusa keluar dari tubuh tersebut. Hal inilah yang kemudian menjelaskan konsep tumaat yoledet. Keadaan kenajisan yang menimpa seorang wanita setelah melahirkan. Gemara memberitahu kita bahwa selama kehamilan, seorang malaikat duduk bersama janin dan mengajari anak itu seluruh Torah. Hebatnya seorang wanita selama kehamilan adalah Yesiva Mobile. Dengan Torah sedang dipelajari dalam dirinya. Jadi Hafirim, ketika seorang wanita dia sedang hamil, selama bulan-bulan kehamilannya itu ada malaikat yang duduk di kandungannya dan dia mengajari janin tersebut seluruh Torah. Nah, pada masa-masa itu dikatakan ada kedusa yang luar biasa di dalam wanita selama bulan-bulan kehamilannya. Nah, setelah anak itu lahir, kedusa ini juga hilang. Dan kekosongan diisi oleh kekuatan tuma, kekuatan ketidakmurnian. Nah, jadi kenapa selama kehamilan dia dipenuhi dengan kedusa? Makanya Hafirim kita lihat, selama wanita hamil, wanita itu tidak pendarahan sama sekali. Semua darah berhenti, Hafirim. Karena wanita sedang berada di dalam kedusa yang penuh. Bahkan Rabbi Nikal mengatakan, menjelaskan bahwa ada malaikat yang duduk di dalam kandungannya dan mengajari janin seluruh Torah. Wanita begitu kudus, bersih. Dan wanita tidak pendarahan sama sekali. Karena apa, Hafirim? Karena darahnya itu juga diserap dan itu dirubah oleh Hashem menjadi air susu. Sehingga ketika anak itu lahir, maka dia bisa mendapatkan air susu dari sang ibu yang terbentuk dari darah selama masa kehamilannya. Dan ketika bayi ini lahir, lalu sang ibu mengeluarkan pendarahannya, dia menjadi tuma, dia menjadi tame, dia menjadi impure, tidak murni. Hafirim, hal yang sama bisa kita jumpai di dalam Matityahu 12 ayat 44 dan 45. Dikatakan lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ini berbicara tentang tubuh seseorang
yang sudah dibersihkan dari kenajisan, yang sudah dibersihkan dari roh-roh jahat, dari tuma-tuma, dari kekotoran. Nah, ketika tubuh ini kosong dan tubuh ini tidak diisi dengan kedusa, dia tetap dalam keadaan kosong. Lalu dijelaskan di dalam ayat ini, semua roh-roh kenajisan, tuma-tuma yang sudah keluar dari tubuh itu, mereka datang lagi, dia melihat keadaan tubuh tersebut. Ketika dia lihat tubuhnya masih kosong, masih bersih, masih rapi, maka roh-roh kenajisan ini, roh-roh unclean ini, kafirin yang tidak bersih ini, dia mengajak 7 roh yang lain, yang lebih jahat, yang lebih kotor daripadanya, masuk berdiam di tubuh yang kosong itu. Jadi intinya begini kawan, kenapa ketidakmurnian, kenapa tame, kenapa tuma, kenapa roh-roh spirit-spirit yang kotor itu bisa masuk? Karena kosong. Karena ada ruangan yang mereka bisa masuki, karena tidak ada kedusa di dalam tubuh seseorang, sehingga kekuatan tuma itu, kekuatan kenajisan itu bisa masuk ke dalamnya. Brit milah dan kedusa. Kita mau melihat apa hubungan brit milah dengan kedusa. Perbedaan utama antara kelahiran anak perempuan dan kelahiran anak laki-laki adalah bahwa setelah kelahiran anak laki-laki ada brit milah. Dan brit milah memiliki efek menghilangkan kondisi tuma pada perempuan. Makanya Khafirim lihat ada perbedaan waktu kenajisan ketika seorang wanita melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika dia melahirkan anak laki-laki, dia menjadi najis selama 7 hari. Sedangkan ketika ia melahirkan anak perempuan, dia menjadi najis selama 14 hari. Nah, di sini dijelaskan, Khafirim, kenapa melahirkan anak laki-laki hanya menjadi najis selama 7 hari? Karena pada hari ke-8, anak itu di brit milah. Nah, kekuatan brit milah, Khafirim, itu menghilangkan kondisi tuma, impure, kenajisan dari wanita yang melahirkan. Jadi ketika anak itu di brit milah, sang ibu itu langsung dinyatakan tahor, dinyatakan bersih, kafirin. Ini bisa kita lihat di Senel Luchot Habrit, Torah Sebiktav Sefer Vayikra. Ditulis begini, kafirin, setelah kulub dipotong, nah kulub ini, kafirin, ini simbol dari kelipah. Dan sang bayi menderita selama 3 hari, kekuatan-kekuatan kelipot, kekuatan-kekuatan tuma, kekuatan-kekuatan ketidakmurnian, kenajisan, itu hilang pengaruh mereka atasnya. Nah, ketika anak ini disunat pada hari ke-8, Torah merujuk hari-hari ini sebagai hari di mana sang ibu menjadi tahor. Dia menjadi bersih sekalipun dia masih mengalami pendarahan. Jadi dikatakan ia mengalami pentahiran sementara ia masih pendarahan.
Jadi itu kekuatan dari Brit Milah. Jadi ketika anak ini di Brit Milah, ibu ini dinyatakan tahir, sekalipun dia masih pendarahan. Nah, di ayat 5, hadirin, dan di ayat 6, itu ada kata tahora. Kata tahora di ayat 5, ini Torah membicarakan tentang setelah genap hari-hari pentahirannya. Rujukan pertamanya adalah pendarahan selama 3 hari setelah Brit Milah. Selama 3 hari setelah Brit Milah, Khaverim, dikatakan bahwa sang ibu itu menerima pentahirannya karena kekuatan dari Brit Milah. Jadi dikatakan bahwa menunjukkan bahwa pentahiran ini secara khusus menjadi milik sang ibu. Nah, sedangkan di dalam ayat ke-6, jadi gini Khaverim. Di ayat 5 itu, kata tahora diakhiri dengan huruf he yang lemah, yang tidak ada penekanan di sana. Itu menjelaskan bahwa 3 hari setelah Brit Milah, itu pentahiran khusus menjadi milik sang ibu. Nah, sedangkan di ayat 6, kata tahora di ayat 6, itu diakhiri dengan mafik he. He-nya itu ada dagesnya. Ada penekanan di sana. Itu menunjukkan bahwa sang ibu itu mengalami pentahiran selama 30 hari ke depan. Jadi 7 hari dia menjadi tahir, 3 hari dia menjadi tahir, 30 hari dia menjadi tahir. Jadi kenapa seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki, dia hanya mengalami masa-masa kenajisannya hanya 1 minggu, dan masa-masa untuk dia berada di dalam masa-masa darah nifasnya itu cuma 33 hari. Setengah dari ketika dia melahirkan anak wanita. Ini adalah kekuatan dari Brit Milah. Kenapa ini perlu kita bahas, Khaverim? Karena ini penting buat kita ketahui sebelum kita masuk di dalam pembahasan lebih lanjut. Kita akan lihat nanti, Khaverim, kenapa penting tentang Brit Milah ini. Nah, ini penjelasan tentang parasat Tasriyah. Kita akan lanjutkan dengan parasat Mezora. Vayikra 14 ayat 2. Vaydaber Adonai el Moshe lemor. Zot tihye Torat ha-Mezora. Hashem berfirman kepada Mose, inilah yang harus menjadi ketetapan Torah untuk orang yang terserang Zara'at. Mezora ini, Khaverim, adalah orang yang terserang Zara'at pada hari pentahirannya. Bayom tahorato wahuva el hakohen. Pada hari pentahirannya ia harus dibawa kepada kohen, kepada imam. Mengawali dan mengakhiri keadaan Zara'at itu ditentukan hanya oleh pernyataan seorang kohen. Jika tanda yang mencurigakan muncul pada seseorang, tanda tersebut akan diperiksa oleh seorang ahli hukum kompleks Zara'at. Biasanya seorang kohen, tapi bukan keharusan. Setelah diagnosis Zara'at dibuat, lalu keadaan najis secara ritual dan pengasingan Mezora tidak akan dilakukan sampai
Kohen menyatakan bahwa dia tame. Jadi ayat ini menjelaskan begini kafirin. Syara'at yang diterjemahkan sebagai kusta, kita tahu bahwa syara'at itu bukan kusta kafirin. Syara'at itu adalah penyakit spiritual. Dia bukan penyakit medis. Dan syara'at itu dia hanya menyerang kulit bagian luar. Dia tidak menyerang jauh sampai ke dalam daging. Karena syara'at ini adalah penyakit spiritual. Bentuk hukuman Hashem kepada seseorang yang melakukan dosa tertentu. Dan kita tahu bahwa dosa tertentu ini adalah menyangkut tentang dosa lason hara. Lason hara ini adalah berbicara jahat kepada sesama orang Yahudi. Nah, jadi kafirin, seseorang yang terserang syara'at disebut metzora. Dia ini tidak dilaporkan kepada dokter. Dia tidak diperiksa oleh seorang dokter. Tapi dia akan dibawa ke imam. Hanya imam yang ditunjuk Hashem untuk memastikan keadaan seseorang yang terserang syara'at. Apakah dia benar-benar terserang dan menjadi najis dan dia harus diasingkan, atau dia tidak terserang syara'at dan tetap murni. Itu semua keputusannya ada pada Kohen. Karena sekali lagi ini bukan penyakit medis, tapi ini penyakit spiritual. Hukuman Hashem karena seseorang melakukan dosa. Nah, jadi walaupun ada ahli tentang syara'at, dia hanya bisa mendiagnosa. Lalu selanjutnya, keputusan apakah dia najis, apakah ia harus diasingkan, nah itu hanya oleh pernyataan Kohen, pernyataan imam. Bahkan kafirin, setelah semua tanda fisik syara'at hilang, jadi ketika seorang metzora sudah diasingkan 7 hari atau 2 minggu, lalu diperiksa lagi, tanda-tanda syara'atnya hilang, bersih kembali. Nah, yang mempunyai wewenang untuk menyatakan bahwa dia sembuh, dia bersih, dan dia bisa diterima lagi di dalam komunitas, bisa masuk lagi ke dalam komunitas, itu juga hanya setelah Kohen menyatakan bahwa dia tahor. Jadi keputusannya pada imam. Ketika imam menyatakan tame, maka dia tame, dia harus diasingkan. Ketika Kohen katakan tahor, berarti dia sembuh dan dia bisa diterima kembali di komunitas. Ini juga sesuatu yang penting buat kita pahami, kafirin. Bahkan jika dia adalah orang terpelajar dan tahu pasti bahwa itu adalah wabah, itu adalah syara'at, dia tidak akan memutuskan masalah itu sebagai suatu kepastian dengan mengatakan ada wabah di rumah. Jadi begini kafirin, jika ada seorang yang terpelajar, ada seorang yang memahami, mengerti persis tentang syara'at, lalu dia menemukan ada syara'at di rumahnya, walaupun dia tahu itu syara'at, walaupun dia mengerti tentang syara'at, hukumnya begini kafirin, dia tidak boleh memutuskan masalah itu sebagai suatu kepastian. Dia tidak boleh datang ke Kohen dan dia bilang, Kohen, di rumah saya ada syara'at. Nggak boleh.
Dia datang, lalu dia katakan kepada Kohen, Kohen, tolong lihat ke rumah saya. Sepertinya ada wabah di rumah saya. Nah, nanti Kohen yang periksa dan Kohen yang memutuskan. Jadi sekalipun dia pintar, dia ngerti, dia terpelajar, hukumnya dia tidak boleh memastikan. Semuanya ada di tangan Kohen. Ini hukum tentang syariat, hukum tentang Metzora. Da'at Zekenim menjelaskan begini, kawan. Kata Metzora mengandung petunjuk yang menjelaskan mengapa dalam banyak kasus orang seperti itu telah terserang penyakit ini, itu karena dia bermulut buruk terhadap sesama Yahudi. Da'at Zekenim menjelaskan penyebab seseorang terserang zaraat adalah perkataan yang buruk terhadap sesama orang Yahudi. Kata tersebut merupakan kombinasi dari Motsi Sam Ra. Jadi Metzora Chaverim itu adalah Motsi Sam Ra. Dia memanggil seseorang dengan nama yang buruk. Ini berbicara tentang gosip, berbicara tentang fitnah, berbicara tentang perkataan-perkataan yang jahat kepada sesama orang Yahudi. Kalau kita melihat di dalam Talmud Erchin folio 16, dikatakan kita bisa menemukan bahwa Talmud mengaitkan kematian 4 orang yang bersalah atas dosa ini, dosa lasun hara ini. Mereka adalah Bileam, Doeg, Ahitofel, dan Gehazi, bujangnya atau muridnya Nabi Elisa. Dan dikatakan bahwa 4 orang ini, mereka dibinasakan Hasem karena dosa lasun hara. Berkata-kata jahat kepada sesama orang Yahudi. Dan di sini dikatakan bahwa mereka bukan saja mati, tapi mereka juga kehilangan klaim mereka atas kehidupan setelah kematian, kehidupan di olam haba. Bandingkan rincian dalam traktat Talmud Sanhedrin. Di Sanhedrin juga Chaverim, kita bisa temukan orang-orang yang kehilangan klaim mereka atas kehidupan setelah kematian. Jadi mereka binasa dan mereka tidak akan mengalami kebangkitan orang-orang mati karena dosa ini, Chaverim. Da'at Zekenim lebih lanjut menjelaskan bahwa Raja Salomo juga memahami dan mengerti hal ini. Ini terjadi di kalangan orang-orang Yahudi. Sehingga Salomo menulis di dalam Kohelet, Pengkhotbah 5 ayat 5. Salomo menulis begini, Chaverim. Al titen et picha lachati et basarecha. Janganlah mulut membuat tubuhmu bersalah. Kalau kita melihat kata-kata ini, Chaverim, janganlah mulut membuat tubuhmu bersalah. Dosa apa yang ada dalam pikirannya? Lason hara, Chaverim. Sebab lason hara itu adalah dosa perkataan yang menimbulkan kerusakan pada kulit kita, saraat, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kusta. Karena dosa perkataan merusak tubuh kita, merusak daging kita, flesh kita. Ini adalah dosa menjelek-jelekan sesama Yahudi. Raja Salomo merujuk pada dosa yang sama di Amsal, di Misle 18 ayat 21, saat dia berkata, Mavet v'chayim beyat lason. Mati dan hidup dikuasai lidah. Jadi, Da'at Zekenim menjelaskan bahwa kematian cenderung mengikuti
penyalahgunaan kekuatan bicara. Sedangkan hidup tersedia untuk orang-orang yang dengan cermat menaati Torah dan mempelajarinya. Torah adalah obat untuk menebus dosa lason hara, gosip yang jahat. Ya, Torah itu dikenal sebagai Etz Chaim, pohon kehidupan, yang bisa menebus dosa lason hara. Melalui apa, Khaverim? Melalui belajar Torah. Ketika seseorang dia belajar Torah, maka dia tidak menyebutkan perkataan yang jahat. Perkataannya dirubah, pikirannya dirubah, karena perkataan Torah memenuhi kehidupannya. Firman Hashem memenuhi hati dan pikirannya, dan keluar lewat perkataannya. Itulah seharusnya yang terjadi kepada orang-orang yang belajar Torah, bahwa pikiran mereka, perkataan mereka diubahkan oleh perkataan-perkataan di dalam Torah. Nah, kita juga mengetahui hal ini dari Shlomo melalui Amsal 15 ayat 4. Salomo menulis demikian, Marpe lashon et chaim. Pohon kehidupan dapat menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh menyalahgunakan kekuatan berbicara seseorang. Jadi Torah itu, Khaverim, bisa menyembuhkan kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh lason hara tadi. Baik, kita lanjutkan, Khaverim. Metzora diasingkan. Ini hukumnya. Ya, jadi setelah seseorang yang terserang syaraat, Metzora ini adalah seseorang yang terkena syaraat, ya, Khaverim. Ketika Kohen sudah menyatakan bahwa dia tame, dia benar-benar terserang syaraat, nah dia harus diasingkan keluar kotanya. Mengapa seorang Metzora harus diasingkan? Agar ia bertobat, agar ia teshuva. Itu tujuannya, Khaverim. Hanya itu. Ketika ia berada di pengasingan sendirian, diharapkan ia akan merenungkan dosa dan kesalahannya. Menyesal, lalu bertobat, teshuva. Jadi ketika dia sendirian, Khaverim, di pengasingan, di luar dari kotanya, dia sendirian di sana, nah diharapkan bahwa pada saat itu dia merenungkan kembali dosanya. Dia bertobat, dia teshuva, dia kembali. Karena syaraat bukanlah kondisi medis. Ya, saya ulangi lagi. Karena syaraat bukan kondisi medis. Syaraat menyerang tubuh seseorang karena dosa-dosanya. Sebab itu, tujuan dari pengasingan ini hanya agar dia bertobat, dia teshuva. Nah, ketika dia bertobat, ketika dia teshuva, Hashem memberikan kesembuhan pada tubuhnya. Dan dia bisa kembali lagi. Syaraat dan Masiyah. Di dalam Talmud Sanhedrin 98b, kita bisa baca bahwa Masiyah disebut sebagai Metzora, sebagai the leper, si kusta, Khaverim. Ya, kalau di dalam Yudaism, Khaverim, Masiyah ini disebut sebagai Metzora, orang yang terjangkit syaraat. Disebutkan demikian di dalam Sanhedrin 98b. Dan para rabi mengatakan si kusta, the leper, Metzora, di rumah Rabi Yehuda Hanasi, itulah namanya. Itulah Masiyah. Dia adalah si kusta, dia adalah Metzora yang berada di rumah Rabi Yehuda Hanasi.
Seperti dinyatakan, sesungguhnya penyakit kita lah yang dipikulnya dan kesengsaraan kita lah yang ditanggungnya. Sungguh kita mengira dia terluka, dipukul oleh Hasem, dan menderita. Nah, pertanyaannya hadirin, kalau memang Masiah adalah seorang Metsora, the leper, si kusta, pertanyaan begini, apakah Masiah juga harus bertobat? Harus tesufa? Kalau Masiah diasingkan, benar. Masiah diasingkan. Hari ini Masiah ada di pintu gerbang Roma. Dia diasingkan dari saudara-saudaranya. Dia dikeluarkan dari Eretz Israel. Selama 2000 tahun lebih, Masiah berada di luar Eretz Israel. Karena dia dianggap sebagai Metsora, orang yang terjangkit syariat, tidak layak untuk masuk ke Eretz Israel. Lalu pertanyaannya, apakah Masiah juga harus bertobat? Khas wakhalilah kafirin. Kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Khazal menjelaskan kabar bahwa Masiah itu mengalami perubahan secara fisik karena dosa kita. Istilahnya begini kabar, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Itu terjadi perubahan secara fisik. Masiah yang harusnya tidak mengalami Metsora, tapi karena menanggung kesalahan kita, menanggung dosa kita, menanggung kejahatan kita, makanya dia menjadi seorang Metsora. Dia diasingkan dari Eretz Israel. Tapi dosanya bukan dosa Masiah. Dosanya dosa kita, dosa bangsa Israel juga, kafirin. Karena bangsa Israel banyak terlibat dalam lashon hara. Nah, Masiah yang menanggung kesalahan ini mengalami perubahan fisik. Dia menjadi Metsora dan dia harus diasingkan. Tetapi khas wakhalilah, Masiah tidak mungkin tesufa, tidak mungkin bertobat. Kitalah yang seharusnya bertobat, kafirin. Kitalah yang harusnya tesufa, bukan Masiah. Karena Masiah mengalami perubahan fisik karena kita yang harus bertobat. Apa maksudnya kita harus bertobat, kafirin? Ini berbicara tentang kesadaran rohani, tentang spiritual consciousness. Apa itu kesadaran rohani? Apa itu spiritual consciousness? Saya nggak terlalu dalam, kafirin, ya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 25:13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini berbicara tentang kesadaran rohani. Berjaga-jaga, kafirin. Berjaga-jaga ini bukan sesuatu yang pasif, tapi sesuatu yang aktif, kafirin. Ini namanya berjaga-jaga. Ini namanya kesadaran rohani. Juga bisa kita lihat di dalam Lukas 2:37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ini berbicara tentang kesadaran rohani. Orang-orang yang memiliki pengertian tentang menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Hasem, mempersiapkan diri mereka secara baik, menjaga diri mereka,
menjaga keadaan mereka, dan mempersiapkan keadaan mereka untuk apapun yang akan terjadi di kemudian hari. Ini berbicara tentang kesadaran rohani. Orang-orang yang sadar bahwa ada sesuatu yang harus mereka rektifikasi, sesuatu yang menyebabkan Masiah mengalami perubahan fisik. Dan mereka harus pahami itu, dan mereka harus bersiap-siap apa yang harus mereka lakukan untuk memulihkan keadaan. Baik, kita lanjutkan Kak Ferim. Nah, Kak Ferim, di akhir dari pembahasan ini Kak Ferim, saya menyampaikan beberapa pernyataan di dalam pengajaran dari Rabi kami, Rabi Ishak Sapira, yang beliau ambil dari buku Besora According to COVID-19, buku terbaru yang ditulis oleh Rabi Ishak Sapira. Jadi ini benar-benar semua dari syiur beliau saya ambil, saya masukkan ke sini Kak Ferim. Nah, tadi kita sudah belajar tentang Tazria, seorang wanita yang melahirkan lalu menjadi najis, menjadi tame. Dan kita juga sudah belajar tentang Metzora, seseorang yang terserang zaraat dan dia harus diasingkan. Nah, sekarang Kak Ferim kita belajar atau kita melihat dari pengajaran Rabi Sapira yang diambil dari buku Besora According to COVID-19 dari halaman 409. Ketika Torah mengacu pada kelahiran, tentang wanita yang lahir tadi Kak Ferim, itu berbicara tentang waktu penebusan. Time of the redemption. Jadi, waktu untuk penebusan sudah mulai. Kapan? Ketika wanita melahirkan. Di sini kita akan melihat komentar dari Rabbi Schneerson. Dalam komentarnya, Rabbi Schneerson menjelaskan bahwa kelahiran anak laki-laki mengacu pada kedatangan Mesias. Saya pelan-pelan Kak Ferim karena ini dari bukunya Rabi Ishak Sapira. Ini bukan perkataan saya, tapi saya benar-benar mengambil dari pengajaran beliau Kak Ferim. Ini ada di halaman 409. Saya ulangi Kak Ferim, jadi wanita yang melahirkan di Parasat Tazria itu berbicara tentang waktu penebusan. Dan komentarnya Rabbi Schneerson menjelaskan bahwa kelahiran anak laki-laki ini mengacu pada kedatangan Mesias. Komentarnya Rabbi Schneerson seperti ini. Pada kata bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki, telah diketahui dengan baik bahwa kelahiran mengisyaratkan penebusan, redemption. Seperti yang dinyatakan karena segera setelah Sion dalam persalinan, dia melahirkan anak-anaknya. Yesaya 66 ayat 8. Kelahiran anak laki-laki mengacu pada kekuatan dan validitas dari penebusan kekal yang terakhir dan lengkap oleh Mesias Tsidkenu. Dan tidak akan ada lagi pengasingan. Proses melahirkan adalah melahirkan pewahyuan jiwa Mesias yang menuju tempat yang lebih tinggi. Kata bersalin, Kak Ferim, Tazria, menabur, mengacu pada pekerjaan dan persiapan Bani Israel dengan menabur melalui pekerjaan kita.
Nah, Kafir, sekarang perhatikan. Wanita yang melahirkan, wanita adalah Israel. Di dalam parasat Tazria, wanita yang melahirkan itu menggambarkan Israel. Anak laki-laki yang dilahirkan itu berbicara Masiah. Jadi ketika Israel melahirkan Masiah, ini berbicara tentang waktu penebusan dan waktu kedatangan Masiah. Baik, kita lanjutkan Kafirim. Dan di Kafirim lihat di ujung dari komentarnya Rabbi Schneerson di sini dikatakan bahwa kata bersalin Tazria atau menabur itu mengacu pada pekerjaan dan persiapan Bani Israel dengan menabur melalui pekerjaan kita. Kita ini siapa, Kafir? Kita ini bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita melihat beberapa tahapan redemption ini di dalam buku Besora According to COVID-19 halaman 410. Tahapan pertama adalah kelahiran atau kedatangan Mesias. Pada kedatangan pertama, ini berbicara tentang wanita yang melahirkan dalam keadaan tame, dalam keadaan najis. Ini dari parasat Tazria yang mengatakan ketika seorang wanita melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi tahapan pertama Khafirim sudah dilewati. Tahapan kedua adalah Mesias yang menyebabkan Israel menjadi tidak murni, menjadi najis selama 7 hari. Seperti dikatakan di parasat Tazria, dia akan menjadi najis selama 7 hari. Kenapa dia menjadi najis? Karena dia melahirkan seorang anak. Israel menjadi najis karena Masiah. Sampai hari ini, Khabib, Israel menjadi tame, najis, nggak bersih. Karena apa? Karena Masiah. Masiah yang membuat Israel menjadi najis hari-hari ini. Kalau kita mau bicara fakta, Khabib, ketika Israel tidak memiliki Beit Hamikdash, tidak memiliki bait suci, dan mereka tidak bisa melakukan seluruh avodat, seluruh mitzvot, Khabib, maka Israel tidak benar-benar murni. Israel tidak benar-benar bersih di hadapan Hashem. Makanya ini fakta, Khabib. Karena Mesias, Israel menjadi tame selama 7 hari. Tahapan yang ketiga berbicara tentang Brit Milah. Tahapan pertama kelahiran, tahapan kedua Mesias, tahapan ketiga Brit Milah. Setelah hari ke-8, anak itu di Brit Milah. Nah, tahapan ketiga ini berbicara tentang Brit Milahnya Mesias. Ketika Mesias masuk ke rumah Israel, masuk ke komunitas Israel, anak itu diterima di dalam komunitas Israel. Pada hari ke-8, ini kan parasat Tazria, pada hari ke-8, anak itu harus dikerat kulit katanya. Dia harus di Brit Milah, dia harus disunat. Kenapa, Khabirin? Karena hanya setelah anak ini disunat, maka sang ibu itu menjadi tahir. Sang ibu akan memiliki
pentahirannya dia akan dinyatakan tahir setelah anak itu disunat. Tadi kita sudah belajar di awal. Tadi kita sudah bahas di awal, Hafirin, tentang kekuatan Brit Milah. Ketika si anak hari ke-8 di Brit Milah, ibunya menjadi tahir. Sekalipun ibunya masih pendarahan, dia dinyatakan tahir. Bahkan selama 33 hari, dia menjadi tahir. Nah, tahapan ketiga ini, Hafirin, ini yang sedang dikerjakan, Hafirin, yang sedang diusahakan hari-hari ini. Tahapan ketika Masiah diterima di komunitas Israel. Karena ini hukum, Hafirin. Ini perjanjian antara Hashem dan bangsa Israel. Seorang anak ketika di Brit Milah, dia akan diterima di dalam komunitas Israel. Kalau di Israel, Hafirin, di dalam Yudaism, ketika seorang anak pada hari ke-8 dia disunat, setelah disunat, maka anak ini akan diangkat dan mereka akan mengatakan, mereka akan proklaim begini. Hari ini anak ini di dalam tanah Israel, namanya adalah, disebutkan namanya. Jadi namanya diberikan itu setelah dia di Brit Milah. Dan disitulah dia diterima sebagai bagian dari orang-orang Yahudi. Dia diberikan nama di kalangan komunitas Yahudi. Ini yang sedang diusahakan, Rabbi. Ini yang dikatakan oleh Rabbi Schneerson tadi. Ini melalui pekerjaan dari orang-orang non-Yahudi. Kita lihat penjelasan lebih lanjut dari Rabbi Shapira. Pada tahap pertama penebusan, wanita yang melahirkan anak laki-laki disebut menjadi tameh. Israel menjadi najis. Setelah periode 7 hari berakhir, anak laki-laki tersebut diterima secara penuh dan digrafted ke dalam rumah Israel hanya setelah di Brit Milah oleh komunitas Israel. Secara profetik berbicara, kita memasuki akhir dari hari ke-7. Jadi saat ini, Hafirin, ini menurut Rabbi Shapira, kita berada di akhir dari hari ke-7. Kita sedang memasuki hari ke-8. Apa itu, Hafirin? Brit Milah dari Masiah. Bangsa-bangsa akan menyerahkan anak itu ke Bani Israel untuk Brit Milahnya, untuk sunatnya pada hari ke-8. Ini sangat penting, Hafirin. Selama Brit Milah adalah tanggung jawab sandak. Nah, ini lebih penting lagi, Hafirin. Perhatikan. Selama Brit Milah, ini adalah tanggung jawab sandak. Sandak itu seorang penatua rohani anak itu dan bukan ayah kandungnya. Jadi sandak ini bukan ayah kandungnya, tapi seseorang yang terhormat. Dia memiliki rohani yang baik. Dia memiliki spiritual yang baik, Hafirin. Dan dia menjadi penatua rohani anak itu. Jadi bukan ayah kandungnya. Nah, sandak ini dia akan menggendong anaknya akan disunat. Ini dibawa ke Mohel. Mohel ini adalah seorang rabi yang khusus melakukan Brit Milah. Nah, jadi yang membawa ini sandak. Sandak ini berbicara bangsa-bangsa, Hafirin. Sandak ini bukan berbicara orang Yahudi. Karena sandak ini bukan orang tua dari si anak. Ini gambarannya, Hafirin, ya. Jadi sandak itu adalah bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa yang akan menyerahkan. Atau begini, bangsa-bangsa akan merayu anak itu untuk bisa dibawa ke Mohel.
Mohel ini mewakili orang-orang Yahudi. Ya. Nah, setelah di Brit Milah, maka anak ini akan diumumkan, akan diproklaim di dalam komunitas Israel, di dalam the house of Israel, dalam rumah Israel. Hari ini, di dalam komunitas Israel, di dalam rumah Israel, anak ini akan bernama, itu dia KBM. Itu yang sedang kita nanti-nantikan. Dan Rabbi Sapira menjelaskan bahwa di sini peran bangsa-bangsa itu sangat penting. Bangsa-bangsa memegang peran yang sangat penting, yaitu membawa si anak ke Mohel, membawa si anak ke orang-orang Yahudi. Untuk apa kabar? Untuk di Brit Milah. Sehingga dia di grafted in, dia di Brit Milah, dan Israel menjadi tahir. Lalu selanjutnya kafirin, tanpa penyunatan oleh orang Yahudi, anak laki-laki ini tidak bisa masuk ke rumah Israel. Sungguh profetik yang luar biasa dari perkataan Torah. Di dalam Imamat 12, anak laki-laki yang lahir dalam rumah Israel menjadi Metzora, yang harus pergi sampai Brit Milah oleh bangsa sendiri pada hari ke-8. Ya, jadi sudah jelas, Masiah langsung keluar dari Eretz Israel karena dia dianggap Metzora. Dan dia akan bisa diterima setelah dia Brit Milah. Maksudnya apa kabarin? Setelah dia diterima oleh bangsa Israel. Jadi selama 2000 tahun, perhatikan. Selama 2000 tahun, Israel diberikan seorang anak bangsa asing yang tidak bersunat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penyerahan oleh sandak dilakukan pada hari ke-8. Siapa yang bisa menjadi sandak? Dalam penyertaan Mesias, ada beberapa kualifikasi untuk menjadi sandak di bawah tradisi Yahudi. Nah, sekarang kita lihat kafirin. Sandak itu mewakili bangsa-bangsa. Ya. Nah, sekarang gini. Siapa yang layak menjadi sandak untuk membawa Mesias kepada Mohel? Ada beberapa kualifikasi. Rabbi Sapira menuliskan di halaman 411 buku Besora According to COVID-19. Kualifikasi pertama adalah dia seseorang yang taat, seseorang yang observant, dan righteous, seseorang yang benar. Ini berbicara tentang fullness of the Gentiles. Ini berbicara tentang kesempurnaan dari orang-orang non-Yahudi. Ini sangat diperlukan agar mereka dapat mengambil bagian dalam satu peristiwa terpenting dalam sejarah manusia. Pernikahan juga diwakili oleh sunat kafirin. Ya, sunat dari Mesias. Bagaimana mungkin bangsa-bangsa membawa sang anak tanpa mengetahui tradisi rumah Israel? Jadi bangsa-bangsa harus mengalami fullness, harus mengetahui tradisi orang-orang Yahudi, supaya tidak salah di dalam upaya untuk membawa Mesias kepada orang Yahudi. Yang kedua, Rabbi Sapira menulis seseorang yang mengenakan talit. Pengertian dari seseorang yang mengenakan talit adalah orang-orang non-Yahudi yang telah mencapai the fullness tadi, telah mencapai kesempurnaannya. Mereka telah mengambil identitas rumah Israel atas diri mereka sendiri, bukan karena obligated, bukan karena kewajiban. Bukan karena kewajiban kafirin, melainkan karena desire mereka, passion mereka, kerinduan mereka untuk menjadi bagian dari pengabdian Sang Mesias ke dalam rumah Israel. Ini yang lebih penting kafirin. Jadi mereka mencapai the fullness itu kafirin, mencapai kesempurnaan itu karena hasad mereka, karena passion mereka.
karena kasih mereka kepada Masiah, karena kasih mereka kepada bangsa Israel. Karena kerinduan mereka supaya Israel mengalami pemulihannya. Nah, ini sandak Haverim. Ini dua kualifikasi, dua kriteria dari sandak. Sandak berbicara tentang bangsa-bangsa. Mengenai sandak ini Haverim bisa dengarkan syiur dari Rabbi Sapira khusus berbicara tentang sandak. Supaya Haverim bisa lebih jelas lagi, Haverim bisa lebih memahami lagi tentang sandak ini Haverim. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah lihat di dalam Vayikra 14 ayat 2 dikatakan bahwa Hashem berfirman kepada Mose, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk orang yang terserang zaraat pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Ia harus dibawa. Vahuva el hakohen, dibawa kepada imam. Perhatikan Haverim bahwa di sini Haverim, kata vahuva ini berbicara tentang orang tersebut sudah tahir. Bukan dalam proses pentahirannya, tapi dia sudah tahir. Ini adalah gambaran Mesias. Mesias itu sudah tahir, Haverim. Maka tadi saya sempat kasih pertanyaan, apakah Mesias harus bertobat? Harus tesufa? Enggak, Mesias sudah tahir, sudah bersih. Bukan dalam proses pentahiran, tapi sudah bersih. Tinggal dibawa ke Kohen. Sudah bersih, sudah bebas, sudah rapi, Haverim. Mesias saat ini, Haverim, saya tegaskan kembali, Mesias saat ini sudah dalam keadaan tahor. Sudah menerima kondisi taharanya. Tuntas bersih, tinggal dibawa ke Kohen. Kohen berbicara tentang orang Israel. Kohen itu nggak keluar mendatangi Mezora, nggak Haverim, tapi Mezora yang dibawa ke Kohen. Kohen berbicara tentang Israel, dan Kohen ada di Eret Israel. Kohen berbicara tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang berada di Eret Israel. Nah, Eret Israel itu berbicara tentang Yudaism. Maksudnya apa, Haverim? Ketika kita membawa Mesias ke Kohen yang ada di Eret Israel, kita harus bawa di dalam frameworknya Yudaism. Tidak keluar dari konteks itu, Haverim. Itu jalurnya. Baik, kita lanjutkan, Haverim. Nah, apa hubungan dari pembahasan ini, Haverim, dari Tazria, Metzora, apa hubungannya dengan tema kita? Percikan Kedusa, Spark of Kedusa, Nitsusei Kedusa. Baik, Haverim, mari kita lihat penjelasannya. Setiap orang Yahudi itu memiliki percikan Kedusa. Tetapi ketika dingin dan gelap, dengan sendirinya percikan itu tidak dapat mencapai banyak hal. Ketika orang Yahudi bergabung bersama masing-masing dengan percikan kedusanya, maka api kedusa yang besar itu, Haverim, itu menyembur keluar dari setiap mereka. Itu kayak gambaran itu kayak gunung yang meletus, gunung meletus, dia mengeluarkan api, mengeluarkan lahar. Nah, itu gambarannya. Jadi ketika mereka bergabung bersama dengan spark mereka masing-masing itu meledak, dan Shekinah bisa hadir di tengah-tengah mereka.
Inilah penjelasan Mishnah di Pirkei Avot yang menyatakan ketika dua orang Yahudi bergabung untuk mempelajari Torah, Shekinah ada di antara mereka. Ini karena mereka telah menggabungkan percikan api mereka untuk menerangi dunia di Torah. Di tempat seperti ini, Shekinah merasa nyaman dan menyatu. Meskipun Beit Mikdash tidak ada di antara kami, ini pernyataan orang Yahudi, tetapi kami masih memiliki percikan kekudusan, Nitsuse Kedusa, di dalam diri kami. Dan jika kami dengan benar mengamati halakha, mengamati Torah, dan membantu orang lain, kami dapat membentuk dalam hati kami dan dalam rumah kami untuk tempat untuk Shekinah. Saya ulangi, meskipun Beit Hamikdash tidak ada di antara kami, tetapi kami masih memiliki percikan kekudusan, Nitsuse Kedusa, di dalam diri kami. Dan jika kami dengan benar mengamati halakha, mempelajari Torah, dan membantu orang lain, kami dapat membentuk dalam hati kami dan dalam rumah kami tempat untuk Shekinah. Apa hubungannya, hadirin? Begini, hadirin. Tadi dijelaskan kita ada di akhir dari hari ke-7. Kita sedang memasuki hari ke-8 untuk membawa Mesias kepada Mohel untuk di Brit Milah. Nah, di dalam periode ini, hadirin, kita dituntut untuk memiliki percikan kedusa. Kita dituntut untuk memiliki spark yang besar dari kedusa kita. Kita nggak boleh lengah, spark kedusa kita nggak boleh padam, hadirin. Karena ini adalah waktu-waktu yang kritikal, waktu-waktu yang kritis, waktu-waktu yang penting, periode yang sangat penting, hadirin, di mana kita ada di fase terakhir untuk membawa Mesias kembali ke Eretz Israel. Kita tidak boleh kehilangan percikan kedusa kita. Di dalam periode ini, Nitsuse Kedusa setiap kita tidak boleh padam, hadirin. Tidak boleh padam. Makanya kenapa dikatakan bahwa Sandak itu adalah seorang yang fullness. Ya, seseorang yang memiliki spiritual yang baik, memiliki rohani yang baik. Makanya sama, hadirin, kita sebagai bagian di dalam pekerjaan yang mulia, yang besar ini, hadirin, kita juga tidak boleh kehilangan spark kedusa kita. Oleh sebab itu, hadirin, 3 hal yang ditawarkan di dalam Torah. Chazal menawarkan 3 hal yang bisa kita lakukan. Torah, avodah, gemilut chasadim. Namun saat ini, hadirin, saya mengajak hadirin untuk lebih terfokus lagi untuk kita melakukan ketiga hal ini. Kita mulai dengan bagian mana yang kita kuat. Mungkin ada hadirin yang kuat di Torah. Nah, hadirin bisa kembangkan kekuatan hadirin di Torah. Ada yang kuat di avodah. Atau ada yang kuat di semua tiga-tiganya. Atau ada yang kuat cuma di Torah sama avodah. Atau ada yang kuat di gemilut chasadim. Oh, saya saat ini belum begitu kuat di Torah. Saya saat ini belum begitu kuat di avodah. Tapi gemilut chasadim, saya kuat di situ. Nah, kembangkan itu, hadirin. Kita mau melihat ketiga hal ini lebih fokus lagi. Kita kuat di mana? Dan kita kembangkan itu, hadirin. Sampai kita bisa
memiliki satu yang bisa kita kembangkan demi kemuliaan Hashem. Dan terakhir saya tutup dengan Kolose 2 ayat 7. Dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini penting, hadirin. Ketika kita tahu kita kuat di bagian yang mana dan kita kembangkan, hadirin, kita semakin kuat, kita semakin teguh, dan kita semakin berakar, dan kita semakin kuat. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dikatakan bertambah teguh dalam iman. Ditulis di dalam bahasa Ibraninya, mevusasim beemuna. Mevusasim ini kabarin, ini berbicara tentang grounded. Jadi kalau kalian melihat tiang-tiang panjang flyover atau tiang-tiang panjang MRT itu kalian, nah itu tuh grounded. Itu dia terpancang begitu kuat. Nah itu maksud bertambah teguh dalam iman. Sesuatu yang tidak mudah digeser kalian. Sesuatu yang tidak mudah digoyang karena dia grounded, dia tertanam begitu kuat. Dari mana? Dari kita melakukan sesuatu juga secara kuat, hadirin. Ya, jadi dari 3 hal tadi mana yang hadirin kuat lakukan. Kembangkan sehingga hadirin kuat di sana, menjadi berakar, menjadi teguh, nggak gampang digoyahkan, dan senantiasa berada di dalam pengucapan syukur. Nah, hadirin, ini yang bisa saya sampaikan di dalam pembahasan parashiot Tazria dan Metzora. Ada 2 parashiot. Nah, kiranya pembahasan ini memberikan kepada kita wawasan yang cukup penting bahwa kita sedang berada di dalam suatu pekerjaan besar, pekerjaan mulia, suatu sejarah umat manusia yang sudah dinanti-nantikan ribuan tahun, suatu pemulihan besar, dan di dalam masa-masa ini, periode ini, kita tidak boleh kehilangan spark dari kedusa kita. Ingat, ketika kedusa kita kosong, maka kekuatan kenajisan akan mengisi kekosongan itu. Tetapi ketika kedusa kita semakin bercahaya, semakin terang, maka kekuatan kenajisan itu tidak akan mempunyai tempat di dalam diri kita. Mari biarlah spark dari kedusa kita tetap terus terang, semakin terang dan semakin terang. Kiranya Hashem memberkati kita semua. Kita tutup pembahasan ini dengan mengucapkan berkat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet vechai olam nata betucheinu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan kepada kami Torah kehidupan dan telah memberikan hidup yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Sang Pemberi Torah. Di dalam merit dari Masiah kita semua, Yeshua HaMasiah, kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.